Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 26 sampai 30. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu video channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian lainnya juga supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sudah dibaca ya soal nomor 26, yang belum baca silahkan pause dulu. Untuk soal nomor 1 sampai 25 ada di playlist video ini, silahkan dicek sendiri. Nomor 26 ini tentang cara kerja penangkal petir. Sebenarnya bukan penangkal ya, lebih tepatnya ke penangkap petir atau penyalur petir. Kalau menurut saya seperti itu, karena dia tidak menangkal petir tapi menangkap petir lalu menyalurkannya ke dalam tanah. Oke, bagian-bagiannya dibaca dulu. Yang pertama ada air terminal, fungsinya di atas dia untuk mencari elektron-elektron dari awan yang akan menimbulkan petir. Kemudian daun konduktor ini penyalur, daun itu turun. Kemudian earth terminal, dia berfungsi untuk menetralkan elektron yang ditangkap. Kita ke kalimat yang pertama, ada air terminal akan terinduksi menjadi bermuatan positif yang terkumpul di ujung runcing. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, yang pertama itu, ini rangkaian besi ini, dia itu muatannya adalah netral. Netral itu berarti ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ketika awan mendekat, awan itu dia membawa muatan negatif atau elektron. Ketika mendekati air terminal ini, maka si elektron yang ada di terminal dia akan terdorong turun. Karena kan di sini ada elektron dari awan, maka dia akan mendorong elektron turun sehingga yang di terminal ini nanti akan tersisa muatan-muatan positif. Jadi bukan kok apa ya namanya, elektronnya naik ke atas. Kan di sini juga ada proton elektron. Bukan kok protonnya naik ke atas ya teman-teman. Ini salah. Proton itu tidak bisa berpindah. Yang berpindah hanya elektron. Konsep yang pertama itu. Tadi yang plus ini namanya proton. Proton tidak berpindah. Yang berpindah hanya elektron. Kapan dia pindah? Saat terdorong oleh elektron-elektron lain. Nah, berarti kalimat yang pertama ini benar karena tadi di air terminal menjadi bermuatan positif ketika elektronnya terdorong turun oleh elektron dari awan. Kalimat yang kedua, elektron dari bumi akan bergerak dalam bentuk loncatan bunga api listrik dari air terminal ke awan badai. Ini salah ya. Kenapa? Tadi kan elektronnya sudah turun ke bawah, dia tidak naik lagi. Nah, kapan air terminalnya itu menangkap petir? Ketika terjadi gesekan atau tarikan antara kedua awan bisa. Maka dari itu nanti karena tadi muatannya negatif, dia akan tertarik oleh muatan positif yang ada di air terminal itu, sehingga nanti petirnya langsung nyamber ke bawah sini. Nah, yang bahaya ini pengetahuan umum ya, bahayanya itu ketika ada orang yang menggunakan payung di lapangan terbuka, itu sangat berbahaya sekali karena dia bisa sangat mudah untuk menarik listrik. Jadi kalau ada hujan, usahakan kalian tidak menggunakan payung, gunakan jas hujan saja. Yang C, muatan akan disalurkan ke tanah melalui daun konduktor agar elektron mengalir cepat. Ini benar. Nah, di bumi itu kan muatannya sangat banyak ya, ada yang proton, elektron. Jadi nanti akan sangat cepat untuk dinetralkan. Itu konsep dari penangkap petir. Kita lanjut ke nomor 27. Nah, ini saya yakin teman-teman banyak yang udah males duluan lihat soal seperti ini. Sebenarnya menurut saya ini soalnya seru loh kalau kamu udah tahu alurnya. Oke, di sini memang ada beberapa kali proses berpikir
Kita lihat soalnya dulu. Vira mempunyai lampu dengan spesifikasi 75 volt. Berarti kamu cari yang tegangannya itu hasilnya 75 volt. Tegangan itu kan dihitung dari I dikalikan R, dari arus dikalikan resistor, sedangkan di sini resistornya ada 3, berarti kamu harus menghitung tegangan mana yang 7,5 volt di antara 3 resistor ini. Nah, caranya rumit-rumit gampang ya teman-teman. Yang pertama, pasti kita harus tahu dulu arusnya. Bagaimana cara tahu arusnya? Kita lihat dari rangkaian sistem namanya ya. Nah, rangkaian sistem itu diketahui ada tegangannya 12 volt. Kalau mau cari arus, berarti rumusnya tegangan dibagi resistor. Begini kan, resistornya resistor total. Nah, selesai belum? Kita hitung dulu resistor totalnya. Resistor totalnya yang pertama ada yang paralel. Kalau ada yang paralel itu dahulukan dulu. Tapi nanti kalau di dalam paralel ada seri, misal ini ada R3 10 ohm. Nah, ini di seri dulu, baru diparalelkan. Urutannya seperti itu. Jadi urutannya kalau ada paralel dan seri itu diparalelkan dulu, tapi kalau di dalam paralel ada seri diserikan dulu. Kita hitung, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Oke, kita hitung resistor paralelnya. 1 per RP, saya langsung ya. 15 ditambah 1 per 30, dijadikan, samakan penyebutnya, jadikan 30, yang ini 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3 per 30. Jadi resistor paralelnya, ini kan tadi seper, nah sekarang dibalik RP per 1 gitu juga boleh biar teman-teman lebih paham. 30 per 3, jadi totalnya adalah 10 ohm. Jadi dua resistor ini kalau disatukan itu nilainya adalah 10 ohm. Kemudian resistor serinya ada 14 ohm ditambah 10 ohm. Totalnya adalah 24 ohm. Nah, kita bawa ke sini. V-nya tadi 12, R-nya 24. Jadi arus totalnya, saya tambahkan huruf T, 0,5 ampere. Apakah boleh langsung dipakai di sini? Belum teman-teman, ini masih belum selesai. Nah, saya jelaskan lagi ya. Untuk 0,5 itu adalah arus total ini. Dia 0,5 ohm. Maaf. Ampere kok. 0,5 ampere. Nah, saya mau terangkan dulu bagaimana cara mengetahui I1 dan I2 ini ya. Kamu perhatikan video ini baik-baik. Untuk cara mengetahui I1, I2, kamu lihat bilangan yang sudah disamakan penyebutnya. Di sini ada 2 per 2 dan 1. 2 itu untuk siapa? 2 itu untuk yang 15. Kemudian 1 itu mewakili yang resistor 30 ohm. Saya ulangi ya, tadi kan arus di sini 0,5. Masuk ke sini, dia kepecah jadi 2 kan, jadi I2 dan I1. Saya mau menjelaskan dulu cara mencari I1 dan I2. Untuk mencari I1 tadi kan 15 ohm. 15 ohm itu ambil yang angka 2. Ini ya teman-teman, ambil angka 2 per totalnya dari 2 tambah 1 adalah 3 dikali 0,5. Jadi I1 nilainya 1 per 3 ampere. Kemudian yang I2, berarti caranya I2 itu kan melewati 30 ohm. 30 ohm itu diwakili oleh angka 1, berarti 1 per totalnya 3 dikali 0,5. Jadi nilainya yang I2 adalah 0,5 per 3 ampere. Nah, ini 2 kalau kita total nanti hasilnya kembali ke 0,5. 1 tambah
ini total ya. Berarti kan 1/3 ditambah 0,5 per 3. Jadi 1,5 per 3. Hasilnya 0,5 ampere. Nah, coba kita kembali ke soal tadi yang ditanyakan. Tegangan yang 7,5 volt. Kita coba hitung dulu yang ada pada R14 ohm. R14 ohm itu dilalui oleh arus berapa? Dia dilalui oleh arus 0,5 ampere dikalikan 14, berarti nilainya adalah 7,5 volt. Kebetulan di sini udah langsung ketemu, berarti tegangan yang ini namanya tegangan PQ ya, yang dilalui 14 ohm, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, untuk kuis coba teman-teman hitung berapa tegangan RS, berarti nanti arus 1 dikali V RS, dan hitung tegangan TU. Berarti nanti yang melewati itu adalah I2 dikali, maaf, ini resistor ya, resistor TU. Kalau sudah ketemu, komen di bawah. Biar semakin paham, coba pause dulu video ini, kamu kerjakan sendiri, kerjakan 2-3 kali, lalu tonton lagi videonya sampai kamu benar-benar paham materi ini, karena ini sangat mudah walaupun agak menantang sedikit. Kita ke soal nomor 28. Di sini ada peredaran bumi, dan bumi itu dia miring ya teman-teman ketika mengitari matahari. Posisi P itu miringnya ke kanan, berarti yang lebih banyak siangnya itu yang ada cahaya mataharinya. Yang atas ini adalah belahan bumi utara, yang bawah adalah belahan bumi selatan. Mana yang lebih banyak sinar mataharinya menurut kamu? Yang lebih banyak sinar mataharinya adalah belahan bumi utara. Gini. Jadi yang P nanti sisi utara akan lebih panjang siangnya. Kita lihat yang R. Yang R di sini belahan utara, yang di sini belahan selatan. Yang lebih banyak mataharinya adalah belahan bumi selatan, jadi nanti siangnya panjang, berarti yang ini malamnya yang panjang. Ini tadi siang yang panjang, kalau yang S selatan adalah malam yang panjang. Tinggal lihat jawabannya. Option A, posisi P belahan bumi utara mengalami musim panas dengan durasi siang yang lebih panjang. Ini jawabannya yang benar. Kemudian posisi Q seluruh bagian bumi mengalami musim yang sama. Durasi siang dan malam, siang sama dengan durasi malam. Tidak ya, ini terjadi pada Khatulistiwa. Indonesia itu ya, Khatulistiwa. Yang R salah, yang D juga salah. Lanjut nomor 29. Di sini ada bacaan, kamu baca dulu. Ada cacing tanah yang dapat menyuburkan dan dia hidup pada pH kisaran 4,5 hingga 9. Kalimat A, cacing tanah dapat tumbuh baik pada tanah yang bersifat netral, sedikit asam ataupun sedikit basah. Ini benar ya. Yang penting tidak terlalu asam atau tidak terlalu basah. Mereka dapat terganggu jika terlalu. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang B, tanah dengan pH 9,2 dapat berubah menjadi netral secara alami karena pembusukan cacing tanah yang mati. Ini di bacaannya tidak ada ya, berarti kalimatnya salah. Yang C, bertambahnya jumlah cacing di bawah 4,5 menjadi indikasi tanah yang subur. Di bawah 4,5 cacingnya tidak bertumbuh ya, maaf. Jadi jawabannya yang ini salah. Begitu. Ini bukan ya, ini soal IPA tapi dia itu soal bahasa ya. Ini adalah bacaan. Jadi kamu fokus ke yang ada di bacaannya aja.
fokus ke bacaan. Kalau nggak ada di bacaan, tidak usah dipikirkan. Lanjut nomor 30. Di sini ada bahaya kecanduan alkohol. Ini termasuk salah satu jenis zat yang menyebabkan kecanduan, namanya adiktif. Oke. Sebelum ke soal, kita lihat dulu jenis-jenis efek kecanduan zat adiktif. Yang pertama, efek fisik. Efek fisik adalah terlihat langsung. Jadi kita bisa melihat kondisi orang yang kecanduan alkohol. Misal mata merah atau kuning, ini sangat gampang dilihat. Kurus, kemudian bicaranya tidak jelas, lainnya misal bibirnya hitam. Nah, itu kita bisa melihatnya. Efek yang kedua adalah efek mental, perasaan, emosi, dan kondisi mental. Yang pertama ada rasa senang yang berlebihan, cemas, bisa juga depresi, bisa juga perubahan suasana hati yang tidak stabil. Itu namanya efek psikis. Yang ketiga, efek fisiologis atau fungsi tubuh, seperti denyut jantung meningkat. Nah, ini nggak bisa kita lihat ya, tapi orang itu yang merasakan sendiri. Perubahan tekanan darah, gangguan pernafasan, intinya kerja di dalam tubuh yang berubah, itu namanya efek fisiologis. Terakhir ada efek perilaku. Yang pertama contohnya sulit konsentrasi, berperilaku tidak sesuai norma, sulit menilai keadaan, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman itu sebenarnya tinggal melihat ini psikis. Apakah kalimatnya ini psikis? Sebenarnya kuncinya hanya mencocokkan apakah kalimat pelengkapnya itu termasuk psikis. Meningkatnya sensasi kepuasan saat minum, apakah itu masuk ke psikis? Mental, perasaan? Iya, berarti nomor 1 jawabannya benar. Nomor 2, fisiologis. Apakah fisiologis itu contohnya meningkatnya denyut jantung? Nah, jadi sebenarnya teman-teman cuma mencocokkan aja dia benar atau enggak. Ini benar. Fisiologis meningkatkan denyut jantung. Yang ketiga, fisik. Apakah tadi ciri fisik? Ciri fisik adalah bisa kita lihat. Contohnya menurunnya kemampuan koordinasi tubuh. Nah, ini kita juga bisa melihat ya. Misal dia kakinya itu udah berubah, sulit untuk digunakan jalan. Ini termasuk efek fisik. Yang terakhir, efek perilaku. Apakah kesulitan konsentrasi saat berpikir itu termasuk perilaku? Ya, dia termasuk efek perilaku dari penggunaan zat adiktif. Oke, sudah selesai teman-teman. Soal nomor 26 sampai 30 untuk yang efek ini tadi silahkan dipelajari. Opsinya itu sebenarnya tinggal mencocokkan. Apakah efek fisik itu kalimatnya seperti ini, apakah efek fisik itu seperti ini. Itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang. Semoga sukses di TKAD 2026. Bye-bye.